sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan mengikuti renungan yang dibawakan oleh Romo Jeffrey Dun. Bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayat 22 tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kamu tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Judul renungan atau khotbah yang saya bawakan kepada kesempatan ini adalah Sabda dan Ekaristi, sumber dan puncak misi kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita kembali memasuki minggu biasa ke-29 sekaligus minggu misi sedunia ke-97. Permenungan yang saya bawakan ini akan lebih banyak bersumber dari refleksi Bapak Paus Fransiskus pada minggu misi sedunia ke-97 ini. Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak kita untuk merenungkan karya misi gereja dan partisipasi kita sebagai gereja itu sendiri di bawah tema besar hati berkobar-kobar, bergegas pergi mewartakan Injil. Tema yang diinspirasikan oleh kisah perjalanan dua murid ke Emmaus dalam Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Dalam permenungannya, Bapak Suci merefleksikan tentang sumber-sumber karya misi dan panggilan setiap orang untuk bermisi. Sumber misi bagi orang Katolik adalah Sabda dan Ekaristi. Yang pertama, Sabda Tuhan. Sebagaimana dua murid yang pergi ke Emmaus dengan berbagai perasaan kekalutan, kekecewaan, putus asa, kehadiran Yesus yang menjelaskan isi kitab suci tentang dirinya dan apa yang terjadi dengan dirinya membuat kedua murid tersebut menjadi bergairah. Bahkan mereka mengungkapkan isi hati mereka satu sama lain. "Bukankah hati kita berkobar-kobar saat ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan saat ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Bapak Suci mengajak kita untuk menjadikan kitab suci sebagai sumber kekuatan, pusat dan tujuan seluruh karya misi kita. Bapak Suci Paus Fransiskus menulis sebagai berikut. "Oleh karena itu, pengetahuan akan kitab suci penting bagi kehidupan Kristiani dan terlebih lagi untuk pewartaan akan Kristus serta Injilnya. Kalau tidak demikian, apa yang Anda sampaikan kepada orang lain, jika bukan hanya sekedar ide dan proyek Anda sendiri? Hati yang dingin tidak membuat hati lain terbakar."
kita mencintai kitab suci berarti mencintai Kristus Tuhan. Yesus adalah sabda yang menjadi manusia. Yesus adalah sabda yang hidup, yang membuat hati setiap orang terbakar, menerangi, mengubah, serta menggerakkan kita. Yang kedua adalah Ekaristi. Sebagaimana mata para murid menjadi terbuka dan pengenalan mereka akan Dia setelah Yesus mengambil roti, memberkatinya, memecahkannya, dan memberikan kepada mereka. Pada saat mereka mengenal, Yesus lenyap dari mereka. Menurut refleksi Bapak Paus Fransiskus, Yesus masuk ke dalam hati mereka, membuat mereka yang awalnya hati berkobar semakin terbakar, bertambah sukacita, lalu bangkit pulang untuk membagikan apa yang mereka alami. Kristus yang bangkit adalah orang yang memecahkan roti, dan pada saat yang sama merupakan roti itu sendiri terpecah bagi kita. Bapak Suci mengajak kita untuk menjadikan Ekaristi sebagai sumber, puncak, tujuan seluruh karya misi kita. Bapak Suci Paus Benedictus XVI dalam Sacramentum Caritatis artikel 84 menulis, Ekaristi bukan sekadar sumber dan puncak kehidupan gereja. Ekaristi juga merupakan sumber dan puncak misi gereja. Gereja Ekaristi yang otentik adalah gereja misioner. Kita sekalian diajak untuk menjadi seperti Yesus, dan di dalam Dia melalui Roh Kudus sebagai orang yang memecahkan roti dan orang yang menjadi roti yang terpecah bagi dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Inilah misi gereja, inilah misi kita. Misi kita di dunia. Bila dalam mata uang tertulis di gambar Kaisar, maka kita memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Secara lebih luas, kita memberikan kepada dunia apa yang layak dan patut kita berikan kepada dunia ini. Lantas apa yang kita berikan kepada Allah? Di manakah gambar Allah tertulis atau tergambar? Di dalam diri kita. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kita memberikan seluruh diri dan hidup kita kepada Allah. Misi kita adalah membawa sukacita, keselamatan Allah kepada semua orang untuk keluar dari kesedihan, penderitaan, menghayati pertobatan, kedamaian, keadilan. Kita membawa kabar baik dalam spiritualitas kebangkitan Kristus untuk meneguhkan, menyentuh dengan kasih, menolong yang sakit dan menderita, dan tak jemu mendoakan semua orang. Misi kita sebagai orang beriman ini bukan sebagai sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban hakiki dan tetap sebagai anggota gereja. Bapak Suci mengajak kita untuk bermisi. Bapak Suci Paus Fransiskus menulis, marilah kita berangkat pergi bermisi dengan hati yang berkobar-kobar, mata terbuka, dan kaki sigap melangkah. Kita berangkat pergi untuk membakar hati orang lain dengan sabda Allah, membuka mata orang lain kepada Yesus dalam Ekaristi, dan mengajak setiap orang untuk berjalan bersama di jalan perdamaian dan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah dalam Kristus kepada seluruh umat manusia. Saya sendiri mengajak kita, mari kita pergi, memberikan apa yang menjadi hak Kaisar, dan memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam menjalankan misi, kita mungkin jatuh ke dalam sikap pesimis, tidak percaya diri, bahkan putus asa. Bahkan kita mengalami situasi dua murid ke Emmaus.
Bapak Paus Fransiskus dalam permenungannya tahun lalu mengatakan, kita kadang terjebak oleh situasi tak terduga. Gelombang badai yang menggoncang, kita seperti para murid yang berada di perahu yang sama, yang dilanda badai dan gelombang. Kita semua rapuh dan tak tahu arah, tetapi pada waktu yang sama, kita semua dipanggil untuk mendayung bersama, saling meneguhkan dan menghibur. Dalam tahun ini, ia menyentuh hati para misionaris laki-laki di dunia, terutama yang menanggung kesulitan. Bapak Suci katakan seperti ini, hidup kita tidak selalu tenang dan tidak berawan. Tetapi janganlah kita pernah lupa kata-kata Tuhan Yesus kepada sahabat-sahabatnya sebelum sengsaranya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jangan takut, Yesus yang bangkit hadir, menyertai, mengobarkan hati, membuka hati, menguatkan langkah, menggetarkan langkah dalam sabdanya dan dalam Ekaristi. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, dengan sepenuh hati, dengan saling mengunjungi, saling menyentuh, saling mendengarkan, saling menghibur dan mendoakan. Kasih dan kebaikan Tuhan jangan ditahan untuk diri sendiri. Itulah misi. Tuhan dan Bunda Maria mendoakan kita, juga Bapak Monsinyur Gabriel Manek, hamba Allah Gabriel Manek mendoakan kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat bermenung. Romo Jeffrey Don telah menghantar kita untuk saling mengasihi. Monsinyur Gabriel Manek sudah memberi teladan kepada kita untuk saling mengasihi. Tuhan berkati kita. Terima kasih. Semangat